Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun hari ini adalah mengatasi masalah secara spiritual, yang diambil di dalam ayat bacaan Roma 8 ayat 18 sampai 29. Roma 8 ayat 28 berkata, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam setiap krisis yang terjadi dalam kehidupan yang menjadi masalah bukan terletak pada besar kecilnya, namun yang terpenting adalah bagaimana sikap kita meresponi persoalan yang ada. Dan kita menyadari bahwa setiap kehidupan manusia tentu mengalami berbagai problema hidup. Mengapa Allah mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita, saudara? Yaitu yang pertama adalah Allah memiliki tujuan di balik masalah kita. Allah mengizinkan setiap masalah dalam hidup kita supaya kita dapat menghadapi itu bersama Tuhan dan mengalami kelegaan. Adapun penyebabnya, tidak ada satupun masalah yang terjadi tanpa seizin Allah. Karena Allah adalah pemegang kendali tertinggi dalam hidup kita, saudara. Allah memiliki tujuan mulia dalam setiap krisis yang kita hadapi dan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia di dalam Roma 8 ayat 28. Yang kedua, Allah membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Allah ingin menjadikan kita serupa dengan Kristus melalui pengalaman yang sama yang Yesus alami. Ini meliputi kesepian, pencobaan, tekanan, kecaman, dan penderitaan lainnya. Alkitab berkata, Yesus telah belajar menjadi taat daripada yang telah dideritanya dan mencapai kesempurnaan. Yesus mengalami salib dalam kehidupannya, maka kita pun mengalami salib dalam kehidupan kita. Dan jika Yesus menang atas setiap pergumulan hidupnya, maka kita pun dimampukan Tuhan untuk bisa menang atas setiap pergumulan hidup kita. Semua masalah dan krisis dalam hidup merupakan kesempatan untuk membangun karakter ilahi di dalam kehidupan kita. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi masalah, saudara? Yang pertama adalah berdoa. Ketika masalah datang dan stres menyerang, ingatkan untuk berdoa. Kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Yang kedua, mengucap syukur. Tuhan menghendaki kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Tidak hanya pada saat semua berjalan lancar, tapi juga pada saat kita mengalami banyak tekanan hidup di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Yang ketiga, melihat masalah dari perspektif Tuhan, yaitu melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa dan memiliki keyakinan bahwa Tuhan pasti sanggup menolong kita. Keempat, persekutuan dengan umat Tuhan. Kita masuk di dalam komunitas seiman, saudara, seperti KUL, sehingga mendapat banyak hal positif. Kita bisa share, saling mendoakan, saling menguatkan, kita bisa saling memperbaiki dan dikuatkan. Yang kelima, sukacita. Masalah boleh hadir dan tidak bisa dihindari, saudara. Tapi sukacita harus tetap tinggal di dalam hati kita. Ketika masalah datang silih berganti, jangan tawar hati dan jangan takut, saudara. Karena kita memiliki Tuhan yang sungguh luar biasa. Dia menyertai kita, Dia akan menolong kita. Dia bersama saya dan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini, Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan punya Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat di dalam hidup
kami. Kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Setiap masalah hidup kami, setiap pergumulan kami Tuhan, kami mau serahkan dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Kami percaya Kau Allah sanggup untuk menuntaskan dan melepaskan segala masalah yang terjadi dalam hidup kami. Kau berkati setiap umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Dan Tuhan buka jalan bagi setiap anak-anak-Mu pagi hari ini yang mengalami masalah apapun Bapa. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang beban berat Tuhan berikan kelegaan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudara, tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati.